Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini jumpa lagi di channel YouTube dalam rangka kita belajar bersama kitab Mabadi Fikih. Namun sebelumnya kita hadiah Fatihah dulu dengan harapan ilmu yang kita pelajari betul-betul menjadi ilmu yang barokah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin kita telah belajar bersama tentang apa yang disebut dengan air mutlak atau air-air yang bisa digunakan untuk bersuci, baik itu menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis. Air yang bisa dibuat untuk berwudu, air yang bisa dibuat untuk mandi, atau yang digunakan untuk menghilangkan najis. Semua telah kita bahas dengan jelas dengan sebutan kemarin adalah air yang mutlak. Untuk kali ini kita belajar mengenal apa itu yang disebut dengan air mutanajis. Kita maknani dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani, zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi, zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Al-ma'u an-najisu, al-ma'u utawi kang aran banyu, an-najisu kang najis. Huwa hiya al-ma'u an-najisu iku alladzi banyu waqa'at kang tumiba fihi ing dalem alladzi apa najasatun najis. Yang disebut dengan air najis atau istilah lainnya adalah air mutanajis, yaitu setiap air yang kemasukan najis. Berarti air itu asalnya tidak najis, tetapi air itu kemasukan najis. Ini berbeda dengan yang najis. Kalau yang najis itu air najis ya seperti air kencing, itu memang hukumnya sudah najis. Kalau yang dibahas di sini, yang dimaksud adalah air yang awalnya itu suci. Misalkan kita ngambil air dari sumur, kita ngambil air dari laut, kita ngambil air dari sungai, itu airnya adalah suci, mensucikan. Kemudian air itu bisa menjadi najis bila mana air tersebut terkena najis. Wakana lan ono opo aladi iku dunal kullataini kurang rongkola. Air najis itu adalah air yang terkena najis dan keberadaan air itu kurang dari 2 kolah. 2 kolah itu berapa? Nah, 2 kolah ya, bukan 2 kolam. Kalau 2 kolam banyak itu ya. Tapi istilah 2 kolah. Ini hal yang penting karena 2 kolah itu bisa menentukan hukum air itu. Karena dibedakan nanti kalau kurang dari 2 kolah ini disebut dengan air yang sedikit. Kalau lebih dari 2 kolah ini namanya air yang banyak. Nah, kemudian ini boleh dicatat, ini penting ya. Air 2 kolah itu berapa? Air 2 kolah menurut Imam Nawawi itu kurang lebih, kalau misalkan kita membuat tempat untuk menyimpan air yang berbentuk kubus, itu ukurannya 55,9 cm. Kalau diglobalkan ya 56 cm.
Jadi samping sini 56 cm, bawahnya ya, kemudian samping sini semuanya adalah 56 cm ya. Tepatnya adalah 55,9 cm. Kalau dikonversi ke liter menurut Imam Nawawi itu adalah 174,58 liter. 174,58 liter. Kalau diglobalkan ya, itu adalah 175 liter. Ya, enaknya untuk mengingat ya. Menurut Imam Nawawi berapa? 175 liter. Kemudian kalau menurut Imam Rafi'i, ini ada selisih sedikit. Menurut Imam Rafi'i, air 2 kolah itu kurang lebih kalau bentuknya kotak, misalkan tempat itu kotak untuk menyimpan air, ukurannya adalah 56,1 cm. 56,1 cm. Kalau dikonversi ke liter, menurut Imam Rafi'i sama dengan 176,245 liter. Ini ada selisih sedikit saja ya. Tidak ada 2 liter ini selisihnya. Pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i selisih air sedikit saja. Jadi di kisaran 175 liter. Kemudian kalau menurut mayoritas ulama berapa ya air 2 kolah itu? Ternyata menurut mayoritas ulama air 2 kolah itu kurang lebih, kalau tempatnya itu adalah berbentuk kubus, itu adalah 60 cm persegi. 60 cm persegi. Kemudian kalau dikonversi ke liter menjadi 216 liter. Agak banyak ya. Kalau tadi sekitar 175, kalau ini menjadi 216 liter. Tapi ini mudah untuk mengingat. Jadi ukurannya berapa? 60 cm. Nah, itu menurut jumhur betul ya. Kalau ukurannya 60 cm menurut jumhur betul, menurut Imam Nawawi juga betul, menurut Rafi'i juga betul. Artinya kalau sudah 60 cm persegi lebih, ini mesti airnya terdapat lebih dari 2 kolah. Begitu ya. Kemudian air mutanajis tersebut wakana dunal kulata ini tadi sudah saya maknani, wa illam yataghayyar, senajan ora owah opo aladi. Jadi pokok ada air yang keberadaannya itu kurang dari 2 kolah, enaknya kurang dari 216 liter menurut mayoritas ulama, maka air itu menjadi mutanajis walaupun air itu tidak berubah. Misalkan airnya 150 liter. Air 150 liter kemasukan kotoran cicak atau kemasukan air kencing hanya 1 tetes. Nah, ini kalau menurut yang kitab di sini bermadzhab Syafi'iyah, itu hukumnya air menjadi najis. Pokok air itu kurang dari 2 kolah, kok kemasukan najis? Walaupun itu sedikit najisnya, walaupun itu airnya tidak berubah, maka itu hukumnya air adalah mutanajis. Aukana utawa ono opo alladhi iku kullataini rongkolah fataghayyara mongko nuli owah opo alladhi. Pengertian berikutnya, air mutanajis itu air yang kemasukan najis ya, jumlahnya lebih dari 2 kolah ya.
Nah, air demikian itu bisa menjadi mutanajis bila mana keberadaan air itu berubah rasa, bau, atau warnanya. Ini pilihannya ya, berubah rasanya saja, atau baunya saja, atau warnanya saja. Ini telah berubah menjadi sifat-sifatnya najis, maka air itu menjadi mutanajis. Dalil yang digunakan ini adalah sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Liqaulihi Sallallahu Alaihi Wasallam, krana dawe Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah bersabda, idza balagha al-ma'u kullataini lam yahmil al-khabasa. Idza balagha ing dalem ari kalane wis tumeka apa al-ma'u banyu tumeka kullataini ing rongkola lam yahmil mongko ora nanggung apa alma al-khabasa ing najis. Artinya ketika air itu jumlahnya sudah ada 2 kolah, maka air itu tidak menjadi najis. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, yang disebut dengan air mutanajis itu adalah air yang kemasukan najis yang jumlahnya sedikit, atau air tersebut jumlahnya banyak kemudian kemasukan najis dan akhirnya air tersebut berubah. Itu semua disebut dengan air yang mutanajis. Kalau sedikit kemasukan najis, mesti itu hukumnya mutanajis, tidak melihat itu berubah atau tidak. Pokok kemasukan najis, airnya sedikit, itu mesti disebut dengan air mutanajis. Kalau airnya banyak, lebih dari 2 kolah, air itu bisa menjadi mutanajis dengan syarat air tersebut berubah sebab najis. Saya tambahkan sedikit lagi tentang an-najasatul mughalladatu. An-najasatu utawi pira-pira najis al-mughallatu kang den botake, najis yang hukumnya berat. Karena najis itu dibagi menjadi 3. Ada yang berat, ada yang tengah-tengah, dan ada yang ringan. Yang berat itu adalah najisnya dari anjing ataupun babi. Kemudian najis yang tengah-tengah namanya mutawasito, itu seperti hanya air kencing, seperti kotoran manusia, seperti darah, muntahan, nanah. Ini semuanya adalah najis yang mutawasito. Kemudian ada lagi nantinya yang mukhafafah. Ini yang paling ringan, yaitu air kencingnya bayi laki-laki yang masih kecil. Ya pasti kalau bayi itu kecil. Itu nanti pelajarannya di materi berikutnya. Ya utawi najasatul mughalladah iku najasatul kalbi, najise asu, wal khinziri lan celeng, najisnya anjing ataupun najisnya babi. Celeng itu babi. Wama lan hewan tawallada kang metu apa ma minhuma saking asu lan celeng. Dan hewan-hewan yang dilahirkan dari anjing ataupun dari babi. Au min ahadihima utawa saking salah sijine asu lan celeng. Ma'a hayawanin sertane hewan ahara kang weneh. Yang disebut dengan najis mughalladah itu adalah najisnya anjing atau najisnya babi
atau najis dari anak dari anjing ataupun babi, ya, ada hewan babi betina, kemudian anjingnya pejantan, kawin, punya anak, ini semuanya anaknya adalah najis mughalladhah. Atau dibalik, anjingnya yang betina tapi pejantannya adalah babi. Nah, ini berarti semuanya adalah anak dari anjing ataupun babi. Hukumnya sama dengan induknya. Induknya babi berarti ya najis mughalladhah. Induknya yang anjing juga berarti adalah najis mughalladhah. Au min ahadihima ma'ahayanin akhara, atau dari salah satu keduanya bersamaan dengan hewan yang lain. Artinya bagaimana? Misalkan ada betina anjing, kemudian kawin dengan pejantan kambing. Yang betina itu adalah anjing, yang pejantan adalah kambing. Kawin terus kemudian punya anak. Ini tidak peduli nanti keluarnya itu modelnya seperti anjing atau seperti kambing, tidak peduli. Pokok induk betinanya ini adalah anjing, maka itu hukumnya adalah najis mughalladhah. Atau induk betinanya adalah babi, bersamaan yang lain, hewan yang lain, misalkan pejantannya adalah kambing, maka ini juga sama. Ini hukumnya adalah najis mughalladhah. Yang pejantannya sapi juga sama. Pokok yang betinanya adalah anjing ataupun babi. Yang pejantannya gajah juga sama. Yang dimaksud pokok betinanya adalah anjing ataupun babi, maka hukumnya sama dengan anjing dan babi. Wa tadhurulan suci apa najasatul kalbi, najise asu utawa najise caleng iku mau iso suci bighasliha kelawan masuh najasatul kalbi wal hinjir sab'a marratin kelawan pitung ambalan. Ihdahunna kang utawi salah sijine sab'a marrat iku biturabin kelawan lebu tahirin kang suci. Untuk najis mughalladhah ini cara mensucikannya adalah diguyur air sebanyak 7 kali, salah satunya memakai debu. Ini harus ada debunya. Kalau tidak ada debunya, ini tidak sah. Yang dimaksud debu adalah apa? Unsur tanah, misalkan lumpur atau debu yang dimaksud juga boleh, atau kita ngeruk tanah yang di sawah yang suci, yang terpenting ya itu boleh. Yang dimaksud adalah unsur tanah. Jumlah nyiramnya harus sebanyak 7 kali. Kalau 6 kali bagaimana Pak? Belum suci. Syaratnya harus 7 kali basuhan, salah satunya memakai debu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum, tuhuru ina'i ahadikum," utawi sucine wadahe salah sijine sira kabeh, idza walagha ing dalem arikalane dilat, fihi ing dalem ina utawa wadah mau, apa alkalbu asu, iku ayyasilahu, yen to masuh sapa ahad ing wadah, oleh masuh sab'a marratin kelawan pitung ambalan. Ulahuna kang utawi kawitane sab'a marrat, au ukhrahunna utawa akhire sab'a marrat,
iku biturabin kelawan lebu. Maksudnya pripun? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sucinya tempat-tempat salah satu kamu semua ketika tempat tersebut dijilat oleh anjing. Misalkan kita punya perabot rumah tangga, gelas, sendok, piring, kok dijilat anjing, bisa suci bagaimana? Ayyal silahu sab'a marrat ulahuna au ukhrahuna biturat, yaitu dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya baik itu awal ataupun akhirnya menggunakan debu. Jadi peletakan debunya boleh diletakkan di awal, boleh diletakkan di akhir, juga boleh di tengah. Yang terpenting salah satunya harus memakai debu. Ya, demikian untuk materi hari ini. Nanti kalau ada yang belum jelas, kita bisa diskusikan bersama di komentar ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.